Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 359. Sementara itu, di luar kamar, Din berdiri mematung. Matanya masih menatap pintu kamar Azarin yang tertutup rapat. Pikirannya kusut, dadanya sesak. Lalu perlahan, dia menoleh ke arah Siva yang masih terduduk di kursi. Wajahnya tampak cemas, namun bingung harus berbuat apa. Din mengusap wajahnya kasar. "Aku akan mencarikan tempat tinggal untukmu, Siva," katanya pelan, hampir terdengar seperti desahan. Siva sontak mengangkat wajahnya. "Kak Din." Suaranya pelan, nyaris tercekat. Namun Din segera memalingkan wajah, tidak tahan menatap adik iparnya yang kini jadi sebab keretakan dalam rumah tangganya. "Cukup. Aku sudah cukup menghancurkan rumahku sendiri. Aku gak bisa lagi berpura-pura semuanya baik-baik saja," ujarnya, dengan berat dan datar. Siva menggigit bibirnya, air matanya menggenang. Namun, Din hanya menatap lurus ke dinding, seolah mencoba mencari pegangan agar tak roboh di tengah badai yang ia ciptakan sendiri. "Aku hanya minta kamu mengerti," lanjut Din lirih. "Jangan tambah luka yang sudah terlalu dalam." "Dimengerti," ulang Siva dengan suara getir. "Lantas siapa yang mengerti aku, Kak? Siapa yang peduli saat aku hampir kehilangan akal di Mesir? Siapa yang tahu rasanya terbangun dari mimpi buruk setiap malam, membawa luka yang bahkan aku sendiri malu menyebutnya sebagai aib?" Din membuka mata, menatap adik iparnya dengan sorot tajam namun tak berkutik. Matanya mulai memerah karena perasaan bersalah yang kian menggulung seperti badai. "Aku mengerti," ucap Din. "Tidak. Kak Din tidak mengerti," potong Siva, suaranya meninggi. "Kakak pikir dengan membawaku ke sini, semua selesai. Aku jadi beban. Jadi alasan rusaknya rumah tangga Kak Din. Kalau tahu akhirnya seperti ini, lebih baik aku gak usah pulang. Bahkan kalau aku tahu, lebih baik aku berhenti," bentak Din tiba-tiba, dengan nada berat dan penuh tekanan. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya, wajahnya kini penuh dengan kekecewaan dan rasa marah yang berbaur menjadi satu. "Jangan pernah ucapkan hal seperti itu lagi," lanjut Din, nadanya melemah, nyaris bergetar. "Jangan pernah sekalipun menyebut mengakhiri hidup dengan enteng begitu, Siva." Siva terdiam, napasnya memburu. Wajahnya pucat, tangan di pangkuannya mencengkeram ujung rok jilbabnya begitu kuat, seperti sedang menahan rasa sakit yang membuncah. "Aku bawa kamu ke sini karena aku gak tega meninggalkanmu sendiri, bukan karena aku ingin menghancurkan rumah tanggaku." Suara Din menurun, tetapi suaranya tetap terdengar jelas. "Tapi jika keberadaanmu di sini justru membuat semua ini retak, maka aku harus memilih." Siva terdiam. Din memandangnya dalam-dalam, lalu berkata lirih, "Dan pilihan itu tidak pernah mudah, Siva." Siva berlari meninggalkan ruang makan dengan langkah yang nyaris tersandung. Air matanya mengalir deras di pipi, dan isaknya pecah ketika tubuhnya menyelinap masuk ke kamar tamu. Pintu ditutup dengan hentakan lirih, seolah meluapkan guncangan emosi yang tidak sanggup dia bendung lagi. Di ruang makan, Din masih berdiri mematung sejenak, seperti kehilangan tenaga. Kemudian, dengan langkah pelan yang lunglai, dia duduk kembali di kursi terdekat. Tangannya langsung naik ke wajah, mengusap kasar, lalu turun ke rambutnya yang berantakan. Jemarinya mencengkeram kedua sisi kepalanya, menekan dengan keras, seakan ingin meredam suara-suara di dalam pikirannya yang terus bergemuruh. Hening. 84. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar, begitu jelas dan lambat,
seolah waktu pun ikut merasakan betapa berat beban yang tengah ditanggung pria itu. Din menunduk, dagunya hampir menyentuh dada. Kepalanya terbenam di antara kedua tangan, bahunya tampak jatuh, dan napasnya berat seperti menanggung dunia. Dalam keheningan malam itu, pikirannya penuh sesak oleh luka-luka Azarin, luka Siva, dan luka yang dia ciptakan sendiri karena niat baik yang salah arah. Din tahu, tidak ada yang benar-benar menang malam ini, selain terluka. Sejak pertengkaran malam itu, sikap Azarin berubah total. Tak lagi ada kelembutan yang biasa dia suguhkan untuk rumahnya. Tak lagi ada senyum ringan yang menyambut Din setiap kali pria itu pulang. Hari-harinya kini lebih banyak dia habiskan di sekolah taman kanak-kanak miliknya. Di tempat itu, dia merasa lebih damai, lebih dibutuhkan, dan lebih dihargai. Senyum polos anak-anak, tawa mereka yang jujur, dan pelukan-pelukan kecil yang hangat seolah menjadi selimut untuk hatinya yang dingin dan remuk. Pulang ke rumah menjadi hal yang paling dia hindari. Bahkan saat jarum jam sudah melewati waktu kepulangannya, Azarin masih bertahan di ruang kepala sekolah, menyusun ulang data, mencoret-coret kurikulum yang sudah rapi, atau sekadar duduk diam menatap jendela yang menampakkan taman bermain. Pagi tadi, Mbak Santi sempat memberi kabar bahwa Siva sedang demam. Tidak keluar kamar. Perawat wanita yang dipanggil Dinlah yang kini merawat gadis itu. Namun Azarin tidak menanggapi kabar itu. Bahkan tidak sepatah kata pun dia tanyakan. Baginya, luka di hatinya lebih panas dari sekadar kabar demam. Maaf, Siva. Aku bukan tidak punya belas kasih. Tapi luka di hatiku belum sembuh, dan kamu ada di tengah luka itu, ucapnya lirih dalam hati, seraya merapikan tas kecilnya siang itu. Dia menarik napas panjang, lalu berdiri. Matanya menatap ke sekeliling ruangan kerjanya di sekolah. Tempat itu kini menjadi semacam ruang perlindungan batin baginya. Tempat dia bisa menjadi Azarin, tanpa harus memikirkan status istri, rumah, dan luka-luka yang diciptakan oleh orang yang seharusnya menjaganya. Hatinya sudah cukup lelah untuk peduli. Dan pulang, bukan lagi tentang rumah. Namun, tentang keberanian untuk menghadapi kenyataan yang tidak dia harapkan. Langit Sukabumi siang itu menggantungkan awan kelabu yang tampak berat, seolah ikut merasakan gundah hati seorang wanita yang tengah dalam perjalanan sendu menuju tempat paling sunyi, makam sang ayah. Tak ada kendaraan pribadi, tak pula rombongan yang mengiringi. Azarin datang sendiri, hanya dengan ojek yang dia pesan dari gerbang sekolahnya. Dengan langkah pelan dan sejuknya tanah pemakaman di bawah sandal yang dia kenakan, Azarin menyusuri barisan nisan hingga akhirnya berhenti di satu titik yang paling dia rindukan. Nisan itu berdiri tenang, sederhana, berbalut tanah yang lembab. Azarin menatapnya lama sebelum akhirnya bersimpuh. Ujung gamisnya mengibas pelan saat dia duduk beralaskan rumput yang basah. Tangannya mengelus permukaan nisan dengan lembut, seolah itu adalah wajah seseorang yang sangat ia rindukan. Abah. Maaf, aku baru datang, bisiknya, parau. Dari tas kecilnya, dia mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi Al-Quran dan mulai melantunkan ayat demi ayat suci, suaranya lirih namun khusyuk. Setiap ayat dia bacakan perlahan, seolah setiap hurufnya membawa jiwanya makin dekat kepada Sang Pencipta, dan juga kepada sang ayah yang kini hanya bisa dia ajak bicara lewat sunyi dan angin. Setelah selesai, Azarin menatap nisan itu lagi. Mata beningnya mulai berkaca. Kalau Abah masih hidup, mungkin aku gak akan selemah ini. Dia tersenyum getir, menunduk, lalu menggenggam tanah di dekat makam. Abah,
Kenapa orang-orang yang aku percayai selalu membuat aku merasa paling asing di hidupku sendiri? Aku sudah mencoba kuat, aku sudah mencoba jadi istri yang baik, jadi ibu yang sabar, jadi wanita yang ikhlas. Tapi, 85. Tetap saja, aku diuji dengan rasa kehilangan. Aku iri pada mereka yang dicintai tanpa harus berjuang sendiri. Azarin memejamkan matanya sejenak, air mata jatuh, menyerap di tanah yang basah. Hujan belum turun, tetapi langit seolah sedang bersiap menangis bersamanya. Sekarang, suamiku pulang, tapi membawa luka yang baru. Membawa seseorang yang seharusnya jadi bagian masa lalunya, bukan dibawa ke dalam rumah kami. Aku bukan perempuan yang sempurna, Abah. Tapi aku juga bukan perempuan yang bisa berbagi cinta untuk merasa cukup. Tangannya menekan dadanya sendiri. Rasanya sesak, Bah. Sesak sekali. Aku takut mimpi buruk itu jadi kenyataan. Aku takut kehilangan rumahku. Aku takut, Bah. Aku benar-benar takut. Dia menunduk lebih dalam, suara isaknya tertahan oleh genggaman tangannya sendiri. Namun tak ada pelukan yang datang. Tak ada jawaban yang turun dari langit. Hanya nisan yang tetap diam, hanya angin yang menyeka pipi di balik cadar yang terangkat karena angin. Azarin masih bersimpuh di hadapan batu nisan yang telah mulai diguyur gerimis kecil. Tanah di sekelilingnya menghitam lembab, namun dia tetap tak bergeming. Kedua tangannya kini meremas ujung gamisnya sendiri. Bibirnya bergetar sebelum akhirnya kembali bersuara. Abah, ucapnya lirih, disertai napas yang bergetar. Kalau aku boleh memilih, aku ingin ini semua hanya mimpi. Tapi aku tahu, rasa di hati ini tidak pernah berdusta. Tatapannya tak beranjak dari nisan ayahnya. Setitik air hujan menyentuh pipinya, bercampur dengan air mata yang sejak tadi tak mampu dia bendung. Bah, jika mimpiku benar, jika ternyata suamiku benar-benar telah menikahi wanita itu di belakangku, aku harus apa? Suaranya kini bergetar, tak kuat menahan sesak di dada. Aku tidak ingin percaya, Bah. Aku sungguh ingin percaya bahwa semua ini hanya kebetulan, bahwa semua ini hanya salah paham. Azarin menunduk, bahunya gemetar pelan. Tapi kenapa Mas Din mempertahankan dia di rumah itu? Dengan cara yang bahkan aku tak bisa pahami. Seolah semua penjelasan yang dia berikan, bukan untuk menenangkanku, tapi untuk menenangkan hatinya sendiri. Seolah dia sedang melindungi sesuatu yang tidak boleh aku tahu. Tangannya meraba pelan tanah makam. Bah, aku ini istri sahnya. Tapi kenapa aku yang justru merasa seperti orang asing di rumahku sendiri? Kenapa ketika aku menolak, aku yang dianggap tak punya hati? Kenapa saat aku menangis, mereka semua hanya diam? Gerimis mulai deras. Azarin mengangkat wajahnya ke langit, menatap awan yang kini benar-benar pecah. Hujan turun perlahan, seperti jawaban dari langit atas kesedihan yang ia pendam. Kalau memang dia sudah menikah lagi, aku tidak bisa tinggal di rumah itu, Bah. Aku tidak sanggup. Aku tak ingin menjadi perempuan yang pura-pura kuat, hanya untuk menyaksikan cinta suaminya dibagi dua. Aku bukan batu. Aku bukan tiang. Aku manusia. Aku istri yang ingin dicintai seutuhnya, bukan setengah hati. Dia mengusap air mata yang tak juga berhenti, lalu berkata lagi dengan suara hampir tak terdengar. Abah, jika engkau bisa mendengarku, doakan anakmu ini tetap waras, tetap baik, dan tidak kehilangan arah. Karena aku takut. Aku benar-benar takut kehilangan semua yang sudah aku perjuangkan. Dia menunduk, memeluk lututnya sendiri, membiarkan hujan yang perlahan deras membasahi seluruh tubuhnya.
Aku mencintainya, Bah. Tapi aku tidak ingin terluka. Lagi dan lagi, bisiknya lirih, di tengah gemuruh guntur yang menggelegar. Jika aku pergi, apakah aku kalah? 86. Din melempar jas kerjanya ke kursi terdekat, langkahnya tergesa menyusuri lorong rumah yang terasa sunyi mencekam. Deru hujan yang menabrak kaca jendela terdengar seperti detak jantungnya sendiri yang kini tak karuan. Napasnya memburu, tubuhnya basah karena tergesa keluar mobil, dan kini dadanya mulai dipenuhi rasa tak tenang. Sayang, panggilnya pelan, sambil membuka pintu kamar utama. Kosong. Ranjang tampak rapi, tirai belum tersibak. Tidak ada jejak wangi tubuh istrinya, bahkan tas yang biasa tergantung di balik pintu juga tak ada. Din bergegas menuju dapur, matanya menyapu cepat ruangan yang senyap. Tak ada suara, tak ada bayang. Taman. Gumamnya, lalu segera menuju pintu belakang. Namun yang terdengar hanya gemericik hujan dan bau tanah yang basah. Tak ada jejak langkah di paving taman kecil itu. Kecemasannya kian memuncak. Terlintas kemungkinan, Siva. Mungkin Azarin menjenguk Siva yang masih demam, karena bagaimanapun, Azarin tetap perempuan yang penuh belas kasih. Din mendekati kamar tempat Siva beristirahat. Tangannya mengetuk pelan, cukup terdengar. 1, 2, hingga 3 ketukan. Baru kemudian daun pintu terbuka dari dalam, menampilkan seorang perawat perempuan berkerudung yang dia sewa khusus untuk menjaga Siva selama sakit. Perawat itu sedikit terkejut, menundukkan kepala penuh sopan. Di belakangnya, Siva yang masih bersandar di tempat tidur ikut mengangkat kepala. Keningnya berkerut, menatap Din dengan tatapan yang sulit diterjemahkan, antara bingung, senang, dan cemas. "Ada ibu di sini?" tanya Din cepat, nadanya datar, tetapi ada nada mendesak yang tak bisa disembunyikan. Perawat itu menggeleng pelan. "Tidak, Pak. Sejak pagi belum ke sini." Din menghela napas panjang. Matanya melirik Siva sekilas, yang hanya menatap diam tanpa sepatah kata pun keluar dari mulutnya. "Tidak. Azarin tidak mungkin ke sini," pikirnya. Tanpa sepatah kata lagi, Din segera menutup pintu kembali. Kepalanya penuh dengan kemungkinan terburuk. Jantungnya semakin berat memompa. Langkahnya kembali tergesa, menuju ponsel yang dia tinggalkan di meja ruang tengah. Tangannya gemetar saat membuka daftar kontak, menekan nama yang tertera sebagai "Cintaku Asa" di layar. Namun, pil pahit kembali dia telah saat mengetahui nomor Azarin tidak aktif. Hal yang tak pernah terjadi, ketika Azarin marah. Din memejamkan mata sejenak, kemudian membukanya lagi dengan helaan napas berat yang seakan menyayat paru-parunya. Din mengusap wajahnya dengan kasar, lalu melangkah cepat menuju ruangan bermain putrinya. Hanya satu ruangan itu yang belum sempat dia datangi. Semakin langkahnya mendekat, suara gelak tawa Alina dan Mbak Santi makin terdengar jelas. Begitu tiba di ruangan khusus Alina bermain, dia bergegas mengetuk pintu yang terbuka itu, membuat gelak tawa Alina dan Mbak Santi terhenti. Keduanya menoleh dengan kompak, tetapi kemudian Din mengulas senyum tipis, untuk menyamarkan kecemasannya di wajahnya. "Mbak, istriku sudah pulang?" tanyanya seraya berdiri di ambang pintu dapur, wajahnya memancarkan 87 kekhawatiran. Mbak Santi sontak menggeleng. "Ibu tadi masih di sekolah, Pak. Belum pulang sampai sekarang." Alis Din langsung bertaut. "Masih di sekolah?" Ulangnya kaget, separuh tak percaya, mengingat hari sudah mulai gelap. Namun belum sempat dia bertanya lebih lanjut, suara kecil Alina terdengar. "Iya,
Tadi Bunda minta Alina pulang lebih dulu, sahut Alina polos dengan wajah mungil yang sedikit kebingungan. Katanya Bunda mau ke tempat lain, tetapi gak bilang kemana. Din langsung melirik jam tangan yang melingkar di pergelangan kirinya. Pukul 17:02. Hujan di luar sejak jam 11 siang. Angin pun mulai menusuk, dan langit benar-benar menggelap. Membuat hatinya makin tak tenang. Matanya menatap putrinya, lalu beralih pada Mbak Santi. Kenapa gak ada yang bilang ke saya? Suaranya mulai meninggi, meski berusaha ditahan. Mbak Santi tertunduk. Saya kira ibu pulang bareng bapak, atau mungkin ke rumah orang tuanya. Saya gak berani tanya tadi, Pak. Din mengusap wajahnya dengan kasar. Ada kekhawatiran yang mulai menggerogoti dadanya. Apalagi setelah pertengkaran semalam. Apakah Azarin sedang menghindar? Atau sudah tak kuat? Dengan cepat, Din melangkah keluar rumah. Tak peduli tubuhnya sudah mulai disambar rintik hujan. Tangannya menekan tombol kunci otomatis mobil, lalu masuk dan menutup pintu dengan cepat. Mesin dinyalakan dalam satu hentakan. Matanya menatap lurus ke depan. Hujan mengaburkan pandangan kaca depan, tetapi pikirannya jauh lebih buram daripada itu. Jangan bilang kau pergi untuk tidak kembali, sayang. Gumamnya ketakutan. Mobil itu pun melaju cepat keluar gerbang, menembus hujan. Kedua security yang berdiri di pos pun menatap penuh keheranan pada sang atasan. Mereka tahu, jika ada masalah hebat di dalam rumah, tetapi tak ada yang berani mencari tahu lebih lanjut. Hujan terus mengguyur deras ketika Din tiba di depan rumah bertingkat yang sederhana milik ibu mertuanya. Tanpa payung, tanpa jaket, dia keluar dari mobil, membiarkan rintik air hujan membasahi kemeja kerja yang masih melekat di tubuhnya. Langkahnya cepat namun terasa berat, seakan beban di dadanya ikut turun bersama tiap tetesan air yang menghujam wajahnya. Tangannya terulur, mengetuk pintu beberapa kali, mencoba tetap tenang meski hatinya sudah separuh runtuh. Suara langkah dari dalam rumah terdengar, lalu daun pintu terbuka perlahan. Herlina, wanita parubaya dengan mukena masih membalut tubuhnya, muncul dari balik pintu. Wajahnya yang teduh terlihat sedikit terkejut melihat Din berdiri di ambang pintu dalam keadaan kuyup. Din buru-buru menunduk dan menyalami tangan sang Umi. Herlina menerima salaman itu, tetapi matanya menelisik lebih jauh, memeriksa sekitar, matanya bergerak cepat ke belakang punggung Din. Namun yang dia cari tak ada. Kamu sendirian, nak? Tanyanya dengan nada heran. Asa mana? Din terpaku. Jantungnya seperti dihantam petir di tengah guyuran hujan itu. Kalimat Herlina bagaikan pukulan telak yang membuyarkan harapan terakhirnya. Asa, tidak di sini. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Herlina mengerutkan kening. Sejak kemarin dia belum datang, nak. Kenapa? Kalian bertengkar? Din tak langsung menjawab. Kepalanya tertunduk. Uap panas napasnya berbaur dengan dinginnya udara hujan. Kepanikan yang tadi dia tekan habis-habisan kini meluap dalam tatapan kosongnya. 88. Masuk dulu, ayo. Basah semua badanmu, ujar Herlina, membuka pintu lebih lebar. Namun Din hanya berdiri terpaku di ambang pintu. Aku gak tahu harus kemana lagi cari dia, Umi. Ucapnya pelan, matanya mulai memerah. Seharusnya dia sudah pulang. Tapi sekarang, dia bahkan gak ada di rumah ini. Herlina menyentuh lengannya perlahan. Coba cari dia di tempat yang paling dia suka, nak. Kadang perempuan memang pergi bukan karena ingin menjauh, tapi ingin menemukan dirinya sendiri lagi,
setelah terlalu sering dikalahkan oleh perasaannya. Kalau boleh tahu, di mana tempat favorit Aza, Umi? Tanya Din penasaran, sekaligus tak enak hati. Herlina terdiam, mencoba menggali sisa ingatannya mengenai putri bungsunya yang kain memudar, akibat gangguan ingatan yang dia alami. Hingga dia teringat satu kejadian, Azarin mengajaknya ke makam sanak suami kala itu, dan Azarin berkata jika itu tempat favoritnya. Kalau Aza sedang sedih, biasanya dia ke makam abahnya. Ujar Herlina pelan, setelah lama merenung dalam kabut ingatannya yang belum sepenuhnya pulih. Ucapan itu langsung meretakkan dinding ingatan Din. Dia seperti disadarkan. Tentu saja. Bagaimana bisa dia lupa? Tempat itu, makam almarhum ayah Azarin selalu menjadi pelarian sunyi istrinya. Tempat yang menjadi saksi air mata dan doa-doanya ketika dunia terlalu menyakitkan untuk dipeluk. Tanpa menunda, Din menyalami tangan Herlina, tangannya dingin, wajahnya tegang, tetapi ada api di matanya. Api yang dipicu oleh penyesalan. Dia langsung tancap gas, menyusuri jalanan kampung yang licin dan becek. Mobilnya melaju menembus derasnya hujan dan langit senja yang kian muram. Hanya butuh 5 menit bagi Din untuk tiba di area pemakaman desa yang sedikit terpencil itu. Meski tubuhnya masih dibalut pakaian kerja basah dan dingin, Din tidak peduli. Dia langsung keluar, menerjang derasnya hujan tanpa payung, berlari kecil melewati batu-batu nisan yang berjejer, mencari satu nama yang sudah sangat dia kenal, nama ayah mertuanya. Dan ketika dia tiba di depan pusara itu, langkahnya tertahan. Azarin tak ada di sana. Hanya tanah yang becek, penuh genangan air. Dan di samping batu nisan yang menulai basah, ada jejak samar tapak kaki. Meski telah terhapus sebagian oleh hujan, namun cukup membuat Din yakin, Azarin memang sempat ke sana. Din terdiam di bawah guyuran langit yang kian kelam, dadanya naik turun. Waktu sudah maghrib. Langit kian gelap. Pikirannya penuh tanda tanya, sekaligus rasa bersalah yang tak berhenti menyesak. Ya Allah, Aza, kamu di mana? Dia mengusap wajahnya yang kuyup, mencoba menenangkan dirinya yang makin frustasi. Namun, diamnya tak lama. Dia segera berjalan cepat ke gubuk penjaga makam, berharap mendapat jawaban. Penjaga makam, seorang pria parubaya dengan sarung yang digulung setengah betis, sedang duduk menyalakan rokok di bawah atap gubuk. Saat melihat Din, dia berdiri dengan sedikit kaget. Pak, maaf. Barusan ada perempuan bercadar ke sini. Tanya Din cepat. Pria itu mengerutkan alisnya. Bercadar. Waduh, saya dari tadi bantuin ngurus pemakaman warga sini, Pak. Baru duduk. Jadi saya nggak sempat lihat. Mungkin tadi sempat ada yang datang, tapi saya nggak tahu pasti, ujarnya pelan. Din mengangguk kecil, mencoba menelan kekecewaan yang menggumpal di kerongkongan. Dia mengucapkan terima kasih sebelum akhirnya melangkah pergi, tubuhnya makin basah oleh hujan, tetapi yang lebih mengguyur adalah hatinya, dihantam gelisah dan penyesalan. Begitu memasuki mobil, dia menyandarkan kepala di kursi kemudi, menutup matanya sejenak. Hujan di luar masih mengguyur deras, memukul-mukul kaca depan mobil seperti mengetuk-ngetuk kepalanya yang penuh. 89. Sesak. Dalam pikirannya, wajah Azarin terus berkelebat, senyumnya, tatapannya yang dalam, juga luka yang mungkin kini menganga di balik diamnya. Aza, kamu kemana? Bisiknya lirih.